Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam. Terdengar? Baik. Terima kasih. Jadi alhamdulillah Rabbil Alamin ya. Setelah tadi deg-degan karena mau masuk Jimit kok susah gitu ya. Alhamdulillah bisa masuk ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini baik-baik saja, bisa direkam sehingga bisa didengarkan yang tidak hadir. Selamat datang di channel YouTube saya, Sedak Desainer Hari Purnomo ya. Jadi kita ini kelasnya adalah kelas HKSS ya. Bagi yang baru hadir, Mas Kusadi ya, karena mahasiswanya Pak Denny. Kita pertemuan ini adalah pertemuan kelas HKSS ya. Ini sudah malam ketiga. Jadi malam pertama kita membahas logika dasar logika HKSS. Jadi hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu sebenarnya pengembangan atau inovasi dari HKSA. Kalau HKSA tentu sudah pada pahamnya dari farmasi, hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas. Nah, dalam HKSA itu aktivitas biasanya dari lab ya, jadi activity atau ED50, biasanya percobaan in vitro atau in vivo. Harus membuat sederet senyawa, dielusidasi, diuji, dan itu biayanya lumayan mahal waktunya juga. Nah, kita akan membuat inovasi HKSS, hubungan kuantitatif, struktur, dan skor docking. Jadi aktivitasnya, parameternya kita ganti dengan skor docking. Kenapa? Karena sudah dibahas di pertemuan pertama bahwa skor docking itu juga bisa menggambarkan aktivitas. Dan itu menjadi sangat murah ya. Karena kita membuat database nggak usah disintesis. Hanya kita buat dengan prosedur sederet senyawa, terus kita dockingkan. Nah, kemudian nanti kita hitung strukturnya itu diwakili oleh deskriptor ya. Nah, kita menggunakan hypercam untuk menghubungkan HKSS-nya, kita gunakan Belkisar ya, yang biasa untuk menghubungkan HKSA, ini untuk menghubungkan HKSS, prinsipnya sama. Nah, malam kedua kemarin kita sudah membuat skor docking sebagai parameter aktivitas. Malam ini kita akan membuat deskriptor atomik dan deskriptor molekuler. Jadi akan saya mulai dengan menampilkan slide berikut. Kita pertemuan ketiga, aksi malam ya. Nah, kita akan membuat master ya, master. Nah, jadi senyawa kita akan membuat master seperti ini ya. Saya udah share screen atau belum ya? Kita cek dulu. Sepertinya belum. Nah, sekarang udah kelihatan ya. Jadi kerangka. Jadi kemarin itu kita sudah membuat skor docking MH1, MH2 sampai MH7. Nah, sekarang kita akan membuat deskriptor atomik dan deskriptor molekuler ya. Mohon diizinkan masuk peserta yang baru datang, kelihatannya ada peserta. Nah, yang pertama kita harus menetapkan kerangka. Kerangkanya ini hanya contoh ya, yang penting ada kerangkanya. Jadi kalau di sini nomor 1 saya mulai di sini, di intervention yang kiri bawah. Kalau misalnya mau dibuat yang lain boleh, misalnya nomor 17 dijadikan nomor 1, kemudian ke kanan dan seterusnya, boleh-boleh saja ya. Jadi ini hanya contoh, yang penting harus ada kerangka. Kerangkanya harus sama. Jadi MH1 sampai MH7 itu kalau nomor atom nomor 1 di sini,
Ya, kalau di sini di bagian bensin yang kiri bawah, ini saya tunjuk ini. Nah, nanti MH2 juga di sini. Nah, itu jadi gunanya kerangka. Soalnya kalau nggak ada kerangka, nanti kacau balau, nggak bisa dibuat persamaan garis. Nah, kita akan menggambar seperti ini. Ya, jadi kita akan menggunakan hypercam. Nah, ini hypercam. Hypercam ini berlisensi sampai tahun 2050 ya. Lisensinya ada di MIPA UGM. Karena saya dulu pernah jadi mahasiswa waktu S3, saya ngambil kimia komputasi di MIPA UGM sehingga saya mempunyai akses untuk hypercam. Nah, sehingga Sehingga para peserta kalau ingin publikasi supaya nggak melanggar hukum, silahkan nanti dengan dosen di kimia MIPA Kimia UGM. Nanti kalau yang belum kenal bisa lewat saya, ya, biar menjadi legal begitu. Nah, kita akan mulai di sini hypercam. Di sini ada kotak yang paling kiri ini untuk draw, untuk gambar ya. Kemudian ini ada display. Display ini bisa kita klik, ada label. Nah, untuk nomor itu kita number ya. Nah, untuk nomor kita number, kita oke. Nah, kita akan mulai menggambar ya. Dari sini 1. Nah, kalau merah gini itu berarti oksigen ya. Nah, itu supaya jadi C kita, ini ada karbon, kita ganti dengan karbon. Nah, jadi kita akan menggambar sesuai di kiri. 1, 2, dan 3, 4, 5, 6, nyambung ke 1. Nah, 7-nya dimulai dari sini. 7, 8, 9, dihubungkan dengan 4. Nah, kemudian 10 dimulai dari 7. 7 ke sini. 10, 11, 12, 13, 14 dihubungkan dengan sini. Kemudian 15 sini, 16, 17, 18, kemudian di sini. Nah, ya. Kemudian ikatan rangkap. Di bensin ada ikatan rangkap, kita double klik di antar atom. Nah, ini muter jadi elektronnya. Di sini juga. Jangan lupa di sini ada ikatan rangkap 10 dan 11, kita klik lagi. Nah, jangan lupa di 9 dan 12 ini atomnya N ya. Jadi kita klik N. Klik N, 9 juga kita klik N. Kemudian ada OH di 7 ini ada OH ya. Jadi kita klik segini O aja, nanti hanya kita tambah bareng rame-rame. Kemudian ini 8 ini ada karbonil ya, karena karbonil rangkap 2 ya. Nah, jadi kelihatannya sudah tidak ada yang terlewat ya. Ini MH1 ya. Jadi MH1 itu belum tersubstitusi. Nanti yang akan tersubstitusi adalah di atom nomor 1 dan nomor 9 ya. Sehingga ini akan kita tambah hidrogen ya. Jadi udah nggak ada yang ketinggalan. Kita akan tambah hidrogen dengan cara apa? Belt, tambah hidrogen ya. Kemudian belt lagi, tambah hidrogen dan dikasih model ya, 3 dimensi. Nah, untuk menggoyang-goyangkan, ini pakai yang kotak ketiga. Nah, seperti ini. Nah, ini tadi kan gambarnya paling udah jelek dari pertama, sekarang udah mulai bagus ya. Jadi kalau gambar misalnya jelek nggak apa-apa, nanti udah diatur sama di sini. Nah, ini kalau kita display, kita cek muatannya, itu masih label charge. Charge itu ini. Oke. Nah, masih 0 ya, masih 0 karena belum kita optimasi geometri. Nah, setelah itu nanti akan kita
nolkan dengan metode molekuler mekanik ya. Itu kita buat jadi caranya setup molekuler mekanik ya, kemudian ini plus ya, oke. Kemudian kita kemudian kita compute, kita optimasi geometri optimization. Ini nanti tetap ini kita atur ya. Defaultnya sebenarnya 0,1, saya setel 0,01 biar lebih teliti. Dan kita maka di sini akan membentuk yang enak ya. Jadi posisi antar atom yang enak. Tapi muatannya masih 0. Nanti kita akan memakai PM3 nanti ya. Biasanya kalau nggak AM1, PM3 metode untuk optimasi geometri obat. Nah, dari mana tahunya? Di manual itu ada di kiri bawah, di sini ada Windows. Kalau saya klik, nah ini ada kelihatan ada software ya. Ini ada Hypercam ya, GH abjad ya. Ini Hypercam. Kalau kita klik, nah di sini ada manual ya, manualnya. Manual ini bisa kita buka, bisa kita print, itu bisa beratus-ratus halaman ya. Pernah saya print nggak tahu saya ikut dibuang atau enggak ya, karena waktu pensiun kan harus tidak ini buku saya satu ruangan itu ada berapa lemari, itu 3 atau 4 ya. Wah, itu sampai karena rumah saya udah penuh, nggak boleh dibawa ke rumah sama istri saya, terus ya akhirnya dibuang di kampus ya. Padahal masih banyak juga buku-buku yang bagus gitu ya. Nah, jadi ini ya, silakan nanti karena sudah saya beri softwarenya, udah diinstal, nanti manualnya bisa dibaca sendiri yang selengkapnya. Ada berapa halaman ini kalau kita cek ya, banyak sekali ya. (287) 300 ya, 305 ya paling tidak. Nah, dulu rasanya lebih dulu ya. Nah, nanti bisa dicek ya. Nah, seperti itu. Kita kembali ke sini tadi. Ya, jadi kalau ada convergent no, ini diulang lagi ya. Compute, geometri optimasi, oke. Nanti sampai yes begitu. Nah, jadi saya saya ulangi. Di sini PM3, nanti kita pakai PM3. Jadi di dalam manual itu PM3 itu metodenya nanti bisa dilihat. Di sana ada untuk atom-atom apa saja. Nah, obat itu biasanya atomnya nggak jauh-jauh dari CHONSP ya. Ada juga F, halogen ya. Nah, sehingga bisa menggunakan itu, dan berdasarkan beberapa jurnal itu memang digunakan AM1 dan PM3. Kita akan lihat sampai yes begitu. Nah, kalau misalnya ada yang bertanya sambil nunggu optimasi ini, silakan bertanya ya. Jadi di sini ada setup, masih kerja ya, jadi masih jalannya, nggak bisa diklik. Sudah berhenti, kita klik ya. Jadi dari molekuler mekanik ya, kemudian
Geometri optimasi kita oke lagi. Sudah mendekati 0,01 ya. Di belakangnya masih 9 ya. Nanti biasanya mendekati 0,09 misalnya 0,009. Karena kita 0,01 ya. Jadi di belakang 1 ini 0 atau 10 atau 09 misalnya gitu. Selamat malam Pak Selamat Hari. malam Pak Saya Hari, boleh saya Ya. boleh bertanya, izin Pak? bertanya Pak. Silakan dengan senang hati gimana? Tadi Mohon maaf jika mungkin saya terlewat. Ya. Gambar ini inspirasinya inspirasinya itu dari mana dari mana ya ya Pak ya? Apa senyawa yang yang kita pengen aja atau ada ada bukan kayak senyawa senyawa baru ini harus harus mirip mirip dengan dengan senyawa induk dari dari yang obat yang sudah berpotensial gitu Pak, atau boleh sesuka hati kita aja Pak. Oh iya ya. Mungkin ini ya baru ikut sekarang ya? Saya baru ikut yang pertemuan kedua sama yang kali ini Pak. Oh pertemuan Saya iya. terlewat. Oh ya makanya jadi kalau gitu nggak apa-apa. Kalau gitu sambil nunggu kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi ini kita akan lihat lagi di pertemuan ini udah ketiga ya. Jadi di pertemuan pertama itu kan ada, nah yang kita kerjakan itu ini sebenarnya dasarnya ya. Ya. Jadi kita jadi ceritanya saya ulangi ya. Jadi ceritanya ya, Pak Mardi Santoso dari ETS ini bawa 7 molekul kerangkanya sama. Kemudian minta mau kerjasama di publikasi. Nah saya karena sibuk nggak sempat, terus saya izin saya jadikan buku aja. Nah bukunya tapi HKSA. Terus saya modifikasi menjadi HKSS. Nah, jadi oh ya kalau boleh tahu backgroundnya tadi apa ya? Fakultas apa? Kalau saya dari Saya dari farmasi Pak. Oh farmasi ya. Jadi udah kayaknya udah paham ya. Nah, yang jelas ini ya. Jadi 7 molekul ini itu asalnya itu kan kita HKSA ya. Jadi Pak Mardi itu membawa 7 database molekul, minta desainkan molekul yang bagus, yang lebih bagus dari yang 7 itu. Nah, tapi pakai HKSA. Nah, saya kembangkan menjadi HKSS. Jadi kita nanti kalau HKSA itu data IC50 yang dari lab bahasa ini kita perlukan ya. Tapi kalau HKSS ini akan kita ganti dengan Scodocking. Nah, pertemuan yang kedua kemarin kan Scodocking. Nah, pertemuan ketiga ini akan mencari deskriptor. Nah, jadi yang kita gambar tadi itu ini. Kita tadi gambar MH1, MH2, MH3 dan seterusnya nanti ya. Jadi yang kita gambar itu berdasarkan ini. Jadi Pak Mardi ini membawa 7 molekul. Nah, sekarang akan kita olah menjadi HKSS, bukan HKSA. Jadi kita sebenarnya nggak memerlukan IC50 ya. Tapi hanya perlu data molekul. Nah, molekulnya ini. Ya, jadi kita gambar tadi itu molekul ini yang kita gambar ya. Nanti akan kita gambar semuanya ini tujuhnya. Nah, nanti akan kita buat seperti ini. Kita hitung data atomik sama data molekuler sehingga nanti kita akan. Nah, ini jadi prosedurnya itu kita mau meraktekkan yang ini ya. Jadi ubah struktur 2 dimensi menjadi 3 dimensi. Ini kan pakai MM plus ya. Kemudian ini 0,01 yang barusan tadi ya. Ya betul. Nah, nanti kita akan mendapatkan ini data ini. MH1 tapi ini bukan log IC50 tapi Scodocking ini. Kemarin sudah kita hitung. Nah, nanti akan kita hitung ini. Nanti kita contohkan ya, ini kan MH1 nanti ya.
muatan di C1 berapa, 2, 3, 4. Jadi kita akan memenuhi kolom ini, tapi karena waktunya nggak cukup, mungkin kita demokan 2. Yang lain kita hitung di luar di luar kelas. Nah, nanti pertemuan besok kita akan membuat hubungannya dengan Bilqisar. Nah, ini dengan program Bilqisar. Nah, mungkin sekarang lebih jelas ya. Iya, paham, Pak. Iya, Pak. Kemudian ini ya. makanya saya untuk pengurusan nomor 1, 2, 3-nya tadi itu juga ada aturannya berarti ya, Pak ya? Oh ya, jadi nggak boleh sampai terbalik ya, Pak ya? Betul. Jadi makanya tadi yang paling penting adalah kerangka, kerangka molekul. Nah, di sini kerangka molekulnya sebenarnya enggak harus, tadi saya katakan enggak harus nomor satunya di sini, bisa nomor 17 menjadi nomor 1 tapi harus seragam. Ketujuh molekul harus seragam, makanya kita perlu master ya. Master itu kerangka ini. Karena apa? Karena nanti misalnya di sini, di MH7 misalnya C1-nya di sini ya, di bagian F yang tersubstitusi, nanti MH1 itu juga harus di sini. Jangan gambarnya tiap molekul beda, nanti nggak bisa kita hubungkan karena salah jelas. Nah, udah paham ya? Udah? Oke. Soalnya tadi kebetulan yang nomor 19 sama 20 tadi kebalik, Pak. Oh, kebalik tadi, sebentar. Iya. Yang saya buat kebalik. Yang nomor 19-nya Bapak itu jadi nomor 20. Yang nomor 20-nya itu 19. Oh, sebentar. Yang nomor tidak apa-apa. Oh, sebentar, baik. Ini Mas Eno ya, sebentar kita. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Ya, Bapak kita pending ya, kita pending. Yang tadi label ya, label terus number ya, number terus gini. Yang nomor 20 sama 19. Oh ya, jadi begini. Nah, ini kan 19 gitu ya. Iya. 20-nya di mana? Oh ini ya. Oke ya. Jadi ini karena ini bukan deskriptor ya. Nah, kalau kita perhatikan bukan deskriptor, jadi nggak masalah. Yang dihitung adalah kerangkanya ya. Jadi cuma sampai nomor 18 ya. Nah, jadi 19, 20 ini tidak ada pengaruhnya karena nanti deskriptornya bukan di situ. Makanya yang paling penting adalah kerangka ya. Sekali lagi kerangka. Nah, sehingga yang tadi, makanya yang tadi di sini kan nggak ada, 19, 20 nggak ada. Jadi kerangkanya yang ini, yang apa? Jadi cuma sampai nomor 18. Ya, karena di sini juga ya. Kalau kita lihat di sini deskriptor ya itu ya di sini C-nya cuma sampai C18 ya, jadi muatan di kerangka di C, bukan di substituennya. Oke. Jadi tidak masalah itu ya. Ada lagi? Nah, ini karena belum teroptimasi kita lanjutkan. Mau teroptimasi dikit lagi atau agak banyak 0,017 ya. Kalau di defaultnya sebenarnya 0,1 ya. Cepat kalau 0,1, kita agak lebih teliti dibanding defaultnya. Ada lagi pertanyaan? Nah, jadi Hypercam ini bisanya membuat molekul yang paling stabil ya, sampai yes cuma 1. Nah, sementara pada saat kita dockingkan kemarin itu kita masih ulangi lagi ya. Pada waktu mendockingkan kita kemarin kita perlu 10 pose dengan energi yang berbeda. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh Marvin Scott ya.
Kalau hiperkem visanya hanya satu yang terstabil begitu. Oh ya, sambil nunggu ini saya akan sharing. Jadi sebenarnya awalnya saya mendesain molekul, menemukan obat itu bukan dengan docking sebenarnya, tapi dengan kerapatan elektron ya. Jadi teorinya berhenti lagi ya, harus dikomput lagi ya. Lumayan harus sabar ya berkali-kali. Nah, jadi asal muasalnya itu kan paracetamol itu hepatotoksik kalau diberikan bersama obat yang sama-sama memerlukan enzim GST, glutathione transferase, atau dosis berlebih atau dosis berkepanjangan. Nah, saya tertariknya di situ. Kenapa kok hepatotoksik? Karena terjadi ikatan irreversible, nggak bisa balik ya. Nah, ikatan itu adalah positif dan negatif. Nah, sebagai sel heparnya negatif, napkinnya positif. Nah, saya cari atom mana yang berinteraksi. Nah, di situ sebenarnya relatif ya, relatif positif ya. Jadi supaya efek sampingnya berkurang, saya ingin atom di situ menjadi relatif negatif. Nah, kenapa kok relatif positif? Karena ditarik oleh substituen karbonil di luar inti bensin. Nah, sehingga di paracetamol itu kan COCH3. Nah, CH3-nya saya ganti isosternya NH2. Di situ ada pasangan elektron bebas. Nah, pasangan elektron bebas ini saya harapkan menyumbang delokalisasi karbonil. Nah, harapan saya jadi supaya positifnya berkurang di inti bensin, dan itu saya buktikan dengan hiperkem ini. Ternyata benar secara komputasi, sehingga saya meyakini itu benar. Tapi reaksi saya sama Allah dibelandangkan sehingga menjadi 1,3 bis para hidroksifenilurea, dan itu baru setelah itu saya karena ada ilmu baru docking, saya dockingkan. Nah, ternyata docking tadi selaras dengan kerapatan elektron begitu. Nah, sejak itu bahkan awalnya penguji yang sudah setuju saya desain molekul dengan docking, awalnya udah setuju, udah begitu mau ujian jadi disertasi, salah satu penguji luarnya nggak setuju loh. Oh, nggak setuju karena katanya Pak Hari dockingnya pakai parameternya, validasinya pakai RMSD, terus maunya pakai apa? Pakai Enric Factor 1%. Apa itu? Nah, jadi maunya beliau itu targetnya itu dimasukin misalnya 10 molekul aktif, kemudian dimasukin 70.000 pengecoh. Nah, nanti ada perhitungannya Enric Factor 1%. Butuh waktu berapa? Katanya 3 bulan, listrik nggak boleh mati. Loh, ya saya nggak mau. Saya pengen jadi desainer. Akhirnya saya untung saya mendesain pertama dengan kerapatan elektron. Akhirnya saya tetap judulnya pakai desain molekul docking sebagai untuk konfirmasi karena pengujinya bersikukuh. Nah, saya lapor sama promotor saya, Prof. Umar Anggoro Yeni, mantan ketua LIPI 2 kali. Prof, ini kok pengujinya nggak setuju? Ya harus nurut katanya. Ya udah. Nah, tapi ada tapinya. Nanti kalau sudah lulus, kalau memang Anda yakin docking bisa auto desain, ya sampaikan aja katanya. Ya makanya terlalu saya sampaikan ke umum bahwa docking bisa auto mendesain obat untuk menemukan obat begitu. Itu ceritanya tentang ya, jadi kita sabar dikit, kita buat 0,01 ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa selesai ya. Kalau sudah 0,1 nanti kita simpan, kemudian kita rubah menjadi PM3 untuk MH1. Ini belum saya simpan karena belum teroptimasi MM-nya ya.
Ada pertanyaan sampai di sini? Jadi hipercam ini nanti akan kita tunjukkan ada setelah kita optimasi geometri itu nanti kelihatan muatan-muatannya ya. Nah, ini pernah ada mahasiswa S2 ya. Itu apa namanya? Mengadakan reaksi gitu kan, reaksi kemudian dia cerita sama saya begini, Pak Hari, saya membuat molekul ini sama ini saya reaksikan kok sudah berapa hari nggak jadi ya katanya. Terus saya pakai komputasi saya hitung ya, saya hitung pakai komputasi, saya bilang gini, insya Allah sampai kiamat nggak akan bereaksi ya, karena saya hitung muatannya itu tidak mendukung ya, jadi ibaratnya positif sama positif gitu ya. Loh, kalau reaksi itu pasti harus ada positif dan sama negatif. Ininya apa namanya sunatullahnya ya. Benar, ternyata setelah berapa hari ya nggak jadi ya. Jadi sangat membantu. Mas Eno ya, kita ulang lagi. Geometri optimasi. Nah, ada lagi saya bimbing mahasiswa. Kemudian kebetulan pakai isatin juga ya, isatin yang molekulnya Pak tadi, Pak Madi Santoso, bahan bakunya isatin terus direaksikan gitu. Loh kok nggak jadi ya? Terus saya komputasi, oh pantas nggak jadi ya. Kenapa? Karena N-nya itu isatin itu apa? Karbonilnya kalau nggak salah 2 ya, 2 sehingga apa? Sehingga dia apa? Elektronnya itu ditarik sama itu, sama apa oksigennya itu ya, ditarik karena ada 2 karbonil, jadi terjadi delokalisasi elektron sehingga N-nya itu nggak ada elektron, nggak bisa apa bereaksi berarti kan. Nah, untuk bisa bereaksi karbonnya itu harus dirubah jadi OH. Jadi saya bilang sama mahasiswa, kamu pengen jadi enggak molekulnya? Enggak Pak, saya capek Pak, saya capek, udah capek Pak, enggak, udah saya berhenti aja Pak, kata. Ya udah, kalau berhenti nggak apa-apa, nanti Anda jelaskan di skripsi bahwa kenapa enggak jadi itu kita jelaskan dengan komputasi. Tapi kalau pengen jadi, saya punya cara, itu harus dirubah, karbonilnya harus jadi COH dulu seperti itu. Akhirnya dia menyerah. Ya sudah Pak, saya nggak jadi nggak apa-apa, tapi yang penting saya tahu kenapa nggak jadi. Akhirnya ditulislah jadi skripsi. Alhamdulillah dapat lulus dan nilainya A begitu ya. Jadi dan itu berkat bantuan apa? Hipercam ya, hipercam. Karena kalau nggak dijelaskan ya nggak jadi apa-apa nanti ya. Orang membuat senyawa nggak jadi udah. Ya, tapi kalau nggak jadi tapi diketahui kenapanya, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat dan tetap lulus dengan nilai A ya. Jadi kadang-kadang ada sementara ada atau beberapa mahasiswa itu ada yang kadang-kadang menilai ini apa? Kalau skripsinya nggak sesuai dengan apa harapan itu terus putus asa atau wah skripsi saya jelek gitu. Bukan gitu ya. Jadi hipotesa itu terbukti atau tidak itu sama kualitasnya ya. Jadi sama-sama bermanfaat begitu ya. Jadi jangan kalau punya penelitian kalau nggak sesuai terus merasa apa kecewa, enggak, jangan, itu sama. Jadi nilainya sama, mau jadi atau enggak itu fakta yang bisa kita ambil manfaatnya begitu. Bahkan kadang-kadang ada yang kebalik, misalnya hipotesanya kebalik. Ya nggak apa-apa, setelah bisa jadi dijelaskan tetap saja bernilai positif begitu. Ada pertanyaan? Ini masih sedikit lagi ya. Mudah-mudahan selesai nanti ya, dan lumayan cukup ini. Salam. Masih 0,016 ya.
Jadi untuk menyikat waktu ya, jadi ini nanti kalau sudah yes gitu terus kita simpan ya. Jadi supaya menghemat waktu kita cancel dulu ya. Sudah cancel ini, sudah berhenti tapi masih no ya. Jadi kita lanjutkan nanti setelah yes gitu ya, setelah yes itu saya akan simpan sebagai seperti ini, set as ya. Pertemuan ketiga malam ya. Nah, nanti dijadikan MH1 gitu ya, MH1 MM gitu ya. Nah, MH1 MM ya. Karena waktunya biar nggak habis ya. Nah, kemudian nanti yang sudah MM tadi, kita akan kembali ke sini. Pertemuan ketiga malam. Ya, jadi nanti akan kita MH1-nya ini ya, ini akan kita bikin ini apa namanya dengan PM3 ya, setup semi empirik PM3, oke. Kemudian compute geometri optimasi ya, 0,01 tetap. Nah, dan menghitung seperti ini, bergerak ini ya. Nah, jadi tadi seperti ini. Ini sekarang sudah pakai PM3 ya, PM3. Ya, jadi kita banyak nunggu ini ya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, dipersilahkan ya. Ini backgroundnya bisa di style juga ya. Cuma memang lebih enak hitam ya kalau di layar laptop lebih nyaman hitam ya. Tapi ini bisa dirubah ya, bisa dirubah jadi warna lain gitu. Jadi ini merupakan hal yang yang baru. Jadi kalau nyari jurnal, ya mungkin kalau ketemu jurnal yang saya tulis ya, ada jurnal yang saya tulis tentang hubungan kuantitatif struktur dan skor docking ya. Bukan penulis pertama karena saya membantu teman begitu ya. Dimana teman itu mengisolasi, jadi dapat 2 molekul isolat, kebetulan kerangkanya sama. Di uji anti kanker ada efek tapi kurang bagus. Terus saya buat database, saya desainkan molekul. Hasil desain saya disintesis, terus dielusidasi, cocok molekulnya, terus diuji. Ternyata benar ya, lebih poten ya. Nah, jadi kalau jurnal luar negeri kayaknya belum ada kayaknya ya. Mungkin para peserta kalau ingin istilahnya ingin nyari pengalaman ya, ada namanya BIC ya, Business Innovation Center ya, itu ajang inovasi ya. Jadi saya 3 kali udah menang, sering ditawarin, saya capek gitu ya. Jadi Business Innovation Center, jadi di sana banyak ajang untuk berinovasi ya. Salah satunya ada dulu mahasiswa dari UMI, Universitas Muslim Indonesia ya. Itu dulu bikin permen ya, permen dari tanaman setempat ya. Kalau nggak salah dikasih nama permen abracadabra gitu ya. Nah itu kalau nggak salah untuk
anti kolesterol atau apa gitu ya. Nah dia kebetulan menang bareng saya ya, kalau nggak salah yang tahun berapa ya, 2014 kalau nggak 2015 ya. Nah kemudian dia kemana-mana ya, jadi terkenal ya, terkenal. Akhirnya ngambil S2 di Inggris ya, ngambil S2 di Inggris. Terus ini kita lanjut ya, kayaknya belum. Masih ngitung nggak nih? Masih no ya, jadi compute. Nah jadi dia ngambil apa, LPDP ya, bikin proposal di Inggris sana. Terus sananya bilang gini, wah ini kalau untuk tesis kayaknya terlalu baik ini, untuk S3 aja. Terus dia minta ke LPDP supaya bisa S3, minta rekomendasi dari saya ya, karena saya bukan pejabat. Saya bawa ke Pak Dekan juga supaya ada capnya, tapi sayang sekali nggak disetujui, jadi tetap aja S2. Nah setelah S2 baru lanjut S3 di Jerman. Nah sekarang dia sudah lulus S3, dan saya tengok apa Instagram atau Facebooknya itu sudah punya istri dan sedang keliling di luar negeri ya. Nah jadi lewat Business Innovation Center ya, Business Center ya. Itu kalau nggak salah tiap tanggal 10 Agustus. Dari 10 Agustus kalau yang belum tahu itu dinyatakan oleh pemerintah menjadi Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ya, Teknas ya, Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah itu kenapa kok ada Hari Kebangkitan Teknologi Nasional? Karena waktu itu tahun berapa itu Pak Habibie berhasil menerbangkan pesawat CN-235 kalau enggak ya. Nah sehingga sama Pak Habibie dijadikan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, dan udah banyak sekali inovasi-inovasi. Yang sekarang yang keberapa saya lupa ya. Tahun 2014 itu waktu saya dapat Hari Kebangkitan Teknologi yang keberapa ya? Saya lupa ya. Lupa ya. Ini masih no ya. Cukup lamanya. Jadi makanya ini kalau untuk bahan ujian nggak selesai kalau dikerjakan di kelas ya. Jadi pernah saya pakai untuk ujian S2 bahan alam untuk desain molekul ya. Itu soalnya saya suruh bawa pulang ya. Kerjakan di rumah. Boleh juga di kampus bareng-bareng temannya, dipersilakan untuk kerjasama dengan teman, karena desainnya nggak boleh sama ya. Nanti kalau nggak kerjasama taunya desainnya sama. Jadi memang cukup lama waktunya ya. Nah, coba kita sambil nunggu ini ya, kita minus ya, kita akan lihat supaya siapa tahu kalau ini, kalau ada yang berminat, kemudian lihat aja BIC. Business Innovation Center. Nah, BIC ya. Jadi Business Innovation Center. Nah, silakan kalau yang siapa tuh ada yang berminat ya, nanti masuk Business Innovation Center ya. Nah.
sambil nunggu juga Business Innovasi Center. PPT. Enggak ketemu. Enggak ketemu. Nah, ini Bunga Rampai Inovasi Center. Nah, harus login dulu. Jadi nanti ini yang tertarik nanti ini saya bagi ya, saya bagi ke grup. Nanti siapa tahu ada yang tertarik untuk ikut ya. Nanti silakan masuk link, kemudian kalau mau daftar ya, kalau punya inovasi silakan ikut ya, ikut tanding, tanding ke ini Inovasi Center ya. Kembali ke sini, kita belum yes ya. Nah ini ya, udah yes ya di sini ya. Perhatikan di bawah ini konvergensinya yes ya. Grade-nya 0,008 karena kita tetapkan 0,01. Jadi dia 0,008. Nah begitu ya. Nah ini akan kita simpan dulu ya sebagai PM3 ya. Jadi ini save as sebagai percobaan 3 PM3. Ininya MH1 PM3 ya. Jadi disimpan sebagai itu. Terus di save gitu ya, di save. Save ya. Jadi karena sudah ada ya no saja ya gitu. Nah, terus kita akan, jadi tadi yang sudah kita simpan tadi PM3 tadi MH1 ya, MH1 PM3. Nah ini ya. Ini kalau kita lihat sekarang sudah berubah ya, muatannya sudah berubah. Ya. Jadi kita display ya. Label chart. Nah, jadi N di sini tadi ya, itu 0,032 ya.
positif ya di sini ya. 0,032 ya. Nah, di sini karbonilnya. Nah, jadi nanti kita akan membuat persamaan garis banyak sekali, akan kita pilih yang bisa untuk desain ya. Artinya apa? Artinya yang ada faktor di sini. Ini kan tadi C1, C2, ini C6 ya. Jadi persamaan garisnya harus mengandung C1 atau C2 atau C6. Kemudian yang satunya adalah N9. Nah, ini nanti dasar untuk mendesain ya. Besok tapi ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini tadi optimasi geometri tadi itu kita rekam ya. Kita rekam caranya file ya. Starlog ya. Starlog ini ada di tadi di PPT yang pernah saya bagikan, ada caranya Starlog ya. Nah, kemudian disimpan menjadi MH1 PM3 ya. Bentuknya titik log ya. Titik log. Nah, titik log ya, di sini kan ada ya, titik log. Kemudian di OK ya, di OK. Oke gitu. Nah, karena sudah apa? Sudah ada, maka sudah ada, maka kita no ya, karena udah ada no. Nah, setelah itu nanti terus kita compute lagi. Kemudian kita single point yang atas. Single point yang atas ya. Kemudian file, kemudian stop log ya, stop log. Ya, jadi kalau sudah dikasih nama nanti menjadi stop log di sini hitam stop log. Nah, itu adalah apa namanya? Hasil rekaman ya. Sehingga nanti rekaman tadi itu kalau kita buka itu nanti sama persis dengan yang digambar ya. Jadi mana? Nah, kita ke saking banyaknya ini. Kita ke sini. Kita ke folder kerja di E. Di kelas online. Pertemuan ketiga di action. Nah, di sini MH1 PM3 ini. Ini akan dibuka dengan apa? Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat MH1 tadi ya, ini. Nah, ini. Jadi ini rekamannya, rekaman perhitungan tadi. Nah, perhatikan di sini 0,1349 ini muatan di C1. Tadi ini kan C1 di sini ya. Nah, ternyata di sini 3 digit. Jadi bedanya apa? Bedanya yang kalau yang direkod direkam di sini itu 6 angka di belakang koma. Kalau di sini 3 angka ya. Jadi nggak apa-apa pakai ini. Kenapa? Lebih mudah. Kenapa? Karena bisa di copy ya. Copy, edit, ini edit terus di copy. Ya. Nah, kalau ini nggak bisa di copy di sini ya. Nah, sehingga apa? Sehingga kita isikan di praktek ini. Nah, di sini ya. Nah, jadi di sini dikopikan tadi ya. Jadi kita akan ini kita copy.
Kemudian kita pastekan di sini muatan C1. Nah, seperti ini ya. Dan supaya apa? Supaya nggak bolak-balik, itu bisa kita jadikan ini ya apa? Kita ringkas ya. Jadi yang lain kita matiin. Ini kita matiin. Kemudian ini karena sudah direkam, kita matiin aja. Ya. Kita tinggal sisain 2 ya, Excel sama itu biar bisa apa? Side by side ya. Show window side by side. Nah, biar kita enggak apa. Ini tadi juga ya. Ini juga kayaknya perlu dimatiin. Ini juga. Nah, supaya nanti LWA-nya ini jangan nanti ikut ke busuk nanti. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ada pertanyaan silahkan. Nah, seperti ini biar bisa apa? Nah, atau kedua ini ya muatannya copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, dan yang ketiga edit copy ya paste ya. Yang keempat edit copy paste ya. Jadi kita ngisi tabel ya, tabel deskriptor ya. Jadi kolom-kolomnya ini skor docking ya, kemudian muatan ya. IC1 ini berdasarkan tadi PPT-nya tadi ya. Nah, nomor 5 ini ya. Edit copy nomor 6 kursor edit copy nomor 7 edit copy ya jadi memang harus satu-satu ya. Harus sabar ya. C8 ya, nomor atom C8 edit copy paste N9 ya, ini N9 edit copy sepuluh ya, nomor atom 10 C11 edit copy N12 ya 12 edit copy ya kita geser
13, 13. Oh, ini 14, edit copy, 14, 15, Ctrl V, 16, edit copy, 16, Ctrl V, 17, copy, ini harus saya harus dikelihatin apa, kita geser dulu ya. Oke, 18, kita naikkan dulu 18, edit copy 18 ini. Nah, sampai 18 ya. Jadi yang, nah makanya tadi ya, tadi ada yang bertanya tadi ya, nomor 19 dengan 20, bukan deskriptor, jadi tidak kita masukkan kemana-mana ya. Makanya nggak berpengaruh ya. Jadi yang berpengaruh adalah kerangkanya. Kerangkanya cuma sampai C18. Jadi kita sudah berhasil memberi contoh bagaimana membuat deskriptor atomik ya. Nanti caranya sama ya. Jadi dioptimasi geometri MM, kemudian sampai yes, disimpan MH1MM, kemudian dilanjutkan dengan metode PM3. Kemudian kalau sudah yes, itu nanti terus direkam. Caranya tadi start log, single, terus kalau sudah selesai nanti stop log. Nah, nanti isinya seperti ini. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan, jadi ini saya minus dulu. Oke, ini saya save. Pak, izin ya? bertanya, Pak. Iya, silakan. Tadi di tabel Excel-nya ada scope booking-nya, Pak. Ya, betul. Boleh saya tahu software yang Bapak pakai? Oh, software-nya Plan. Software-nya kita pakai Plan ya. Pertemuan kemarin itu kita docking ya. Kita docking tapi hanya contoh ya, MH1 sama MH2 ya. Mungkin belum pernah ikut kelas saya ya. Belum, Pak. Soalnya, oh ya. Selama ini saya docking menggunakan Octodoctina. Ya betul. Agak bingung sama angka-angkanya sampai minus 70. Oh, betul. Jadi gini ya. Nah, nanti bisa nengok di YouTube saya. Jadi gini. Saya menggunakan software Plan dari Jerman. Itu khusus untuk docking. Kenapa kok saya pilih situ? Itu karena dia fleksibel dua-duanya. Jadi baik target atau molekulnya itu fleksibel. Kenapa angkanya kok bisa gede? Itu yang saya senangi. Kenapa? Karena angka di Plan itu satuannya bukan energi, tetapi berbanding lurus dengan energi. Mengapa? Karena dibagi dengan suatu satuan yang suatu bilangan yang satuannya energi. Nah, sehingga satuannya hilang. Nah, jadi itu bedanya. Skodok yang di Plan bisa gede-gede banget itu ya. Itu jadi seperti itu. Jadi kemudian kalau di Plan ini sekali docking itu misalnya konfirmasinya langsung 10 gitu ya.
10 itu nanti bisa jadi 100 karena masing-masing itu nanti 10 sehingga 10 kali 10 100, nanti kita mendapatkan skor dogengnya 10 ya. 10 yang base ranking. Kalau yang ranking itu ada 100, kita biasanya pakai base rankingnya. Nah seperti itu. Jadi pertanyaan yang bagus ya. Makanya kok bisa minus banyak gitu ya. Betul. Nah di sini di sini skor dogengnya ini minus 75 ya. Bahkan minus 100 ada juga kayak apa? Ini sebenarnya replikannya minus 100 ya. Minus 100 ya. Mungkin saya bisa tunjukkan di sini ya. Jadi kita karena baru ikut malam ini ya. Jadi jadi pada saat docking ya itu kita jadi ini HKSS. Jadi pada saat docking di pertemuan kemarin sebenarnya derivat isatin didokingkan. Nah ini ada MH1 versus 1 EKK, ini targetnya ya. Ini kalau kita buka setelah kita docking itu ada rekamannya namanya result. Nah result ini kalau kita buka itu ada base ranking ya. Ini ada 100 ini. Tapi base-nya cuma 10. Nah, jadi base rankingnya kalau kita buka otomatis menjadi dibuka dengan Excel. Nah seperti ini. Ada konfirmasi 1 sampai 10. Nah seperti itu. Ya betul ya. Jadi memang kebanyakan docking pakai autodoc ya. Tapi kalau dulu nggak tahu sekarang. Kalau autodoc sekarang sudah dua-duanya fleksibel nggak ya? Halo? Masih belum, Pak. Oh masih belum. Masih semi ya? Iya, Pak. Oh ya itu makanya. Jadi makanya jurnal-jurnal sekarang kadang-kadang minta molekuler dinamik karena itu tadi, karena satunya itu frigid ya. Nah kalau plan ini dua-duanya fleksibel sehingga pengalaman saya menemukan obat dengan docking plan ini tanpa molekuler dinamik dan sudah saya buktikan sampai uji preklinik itu cocok begitu sehingga saya memang tidak melakukan molekuler dinamik begitu. Begitu ceritanya tentang plan ya. Plan itu singkatan protein ligand and system. Jadi software ini Ogner dan kawan-kawan itu penemunya itu dia meniru bagaimana semut mendapatkan makanan dari sarangnya. Jadi sarang menuju makanan itu dia menirukan kerja feromon ya dalam semut itu. Mungkin pernah nengok film semut itu ya. Jadi luar biasa. Saya juga sampai kagum ya. Ini orang Jerman ini makanannya apa ya? Yang jelas kayaknya belum pernah makan tiwul. Nah jadi pinter banget gitu ya. Saya hanya pengguna. Dan saya pernah langsung email sama Ogner ini. Saya bilang gini, terima kasih software Anda saya pakai untuk menemukan obat. Apa jawabnya? Oh ya, katanya. Saya nggak pernah mikir, katanya. Pikiran saya hanya ingin menjelaskan bagaimana menjelaskan obat menduduki reseptor itu dengan nyaman. Gimana caranya? Nah seperti itu. Jadi yang bikin program sendiri tidak bercita-cita menemukan obat ya. Seperti itu. Dan ini ada yang tanya juga, ini kalau plan bisa untuk publikasi, sangat bisa ya. Bahkan bisa sampai Q1 juga ya. Bahkan yang baru ini saya kenalkan docking kombinasi itu udah publikasi ke Q1. Kenapa kok ada docking kombinasi? Itu berdasarkan kenyataan bahwa ada 5 pabrik, 5 industri farmasi itu mengkombinasi ibuprofen dengan paracetamol untuk mengurangi efek samping. Nah, saya bisa berpikir ini bisa digunakan untuk ekstrak ya. Jadi biasanya para peneliti ekstrak itu kan yang diuji ekstraknya. Ekstraknya itu kan mengandung multimolekul. Nah, itu kalau didokengkan masing-masing itu enggak cocok gitu ya. Nah, sehingga untuk riset ekstrak itu saya anjurkan menggunakan docking kombinasi karena nempel di reseptornya enggak satu obat, berbarengan itu kan ada metodenya, cara nempelnya urutannya gimana begitu ya.
YouTube saya ada itu docking kombinasi ya. Dan yang paling banyak pesertanya Desember 2023 itu sampai 100 lebih itu ya, mencapai rekor peserta kelas online saya. Ada lagi? Izin lagi Pak. Silakan. Berarti plan Silakan. lebih stabil daripada Autodoc ya Pak? Bagaimana? Lebih stabil dari Autodoc aplikasi plan ini. Jadi saya jelaskan lagi kelebihannya lagi apa? Kalau Autodoc kan tiap peneliti bikin gradebook ya benar. Iya Pak. Itu tiap peneliti sama atau enggak? Maksudnya sama atau tidak? Ukuran gradebooknya, misalnya satu kode PDB tertentu gitu ya, dikerjakan peneliti A, B, C, D, sama enggak? Iya Pak. Sama enggak? Iya Pak, sama. Masa sama? Kan diteliti sendiri-sendiri. Enggak. Kemarin Kan Kemarin saya dari natif vegan sama senyawa sama kontra positifnya semua sama Pak. Enggak. Oh ya, maksudnya antar peneliti sama enggak? Antar peneliti loh. Beda. Beda kan? Pak. Nah ya, jadi maksud saya kode PDB-nya sama ya. Kode PDB sama, peneliti A dengan peneliti B membuat gradebook beda kan? Iya, beda Pak. Nah, itu makanya itu yang dialami oleh mahasiswa saya, peserta kelas saya, namanya Mas Alki dari S2 dari IPB. Itu dia katanya, saya pusing Pak, kenapa? Saya pakai Autodoc, bikin gradebooknya beda terus sama dosen. Janjian enggak? Ya kalau enggak janjian kan beda-beda. Nah, sehingga apa? Sehingga saya kenalkan dengan plan. Kemudian dosennya awalnya enggak percaya kan. Jadi di plan ini itu sudah dibuatkan sama pembuat software ya. Nah, jadi sudah dibuatkan setiap kode PDB itu sudah dibuatkan, tapi bukan gradebook tapi gradeball ya. Jadi bentuknya bola. Nah, sehingga peneliti siapapun itu sama gradeballnya. Nah, itu sehingga menurut saya ini mengurangi bias, mengurangi kesalahan karena tiap peneliti sama. Nah, itu yang membuat Mas Alki, mahasiswa S2 ini tertarik. Terus apa? Saking senangnya dia mendokingkan kandungan daun salam 300 molekul. Padahal menurut farmasi obat berkhasiat kalau melampaui MEC, minimal efektif konsentrasi. Tapi dia tetap mendokengkan bahkan yang kadarnya kecil sekali didokengkan. Tujuannya apa? Katanya saya ingin tahu Pak, sebenarnya yang berkhasiat atau skodongnya paling bagus itu yang mana? Ternyata ada kandungan dari daun salam itu yang kadarnya kecil sekali tapi skodongnya bagus. Nah, itu bisa dijadikan kandidat untuk disintesis dan bisa dijadikan kandidat obat baru. Nah, seperti itu. Jadi salah satu kelebihan plan adalah tadi gradebooknya seragam untuk kode PDB yang sama. Kemudian selain itu apalagi kelebihannya adalah bisa statistik ya. Jadi langsung bisa statistik. Jadi ada peneliti pakai Autodoc ya. Ada 2 molekul, satunya skodoknya minus 9,2, satunya minus 9,3. Terus dia bilang molekul yang minus 9,3 lebih poten. Saya bilang ada nggak uji statistiknya? Nah, dengan taraf kepercayaan berapa? Bingung dia, nggak bisa jawab ya. Kalau dengan ini kita bisa dengan statistik langsung ya. Dan ini nanti pertemuan terakhir itu akan kita uji. Desainnya dengan database-nya itu kalau berbeda bermakna enggak dengan uji T begitu. Ada lagi? Jadi malam ini mudah-mudahan bisa selesai menghitung deskriptor molekuler. Contohnya satu aja karena waktunya, nanti yang lain di luar kelas. Dan yang lain sebenarnya sudah saya hitung ya, ini tinggal untuk contoh aja. Nah, begitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah Pak. Terima kasih ya Pak. Sudah. Oke. Nah, sekarang kita akan
Nah, karena baru pertama ketemu ya, jadi di sini perlu saya jelaskan kenapa kok kita memakai deskriptor berbeda dengan di buku-buku ya. Jadi di buku-buku itu deskriptornya biasanya elektronik, sterik, dan lipofilik ya. Nah, kita baginya bukan berdasarkan itu, tapi berdasarkan deskriptor atomik dan molekuler. Jadi di sini kayak misalnya log P, kalau di buku tadi, yang buku-buku lama itu kan masuk ke lipofilik ya. Kita masukkan lipofilik, tapi ke molekuler ya, molekuler. Tujuannya apa? Di sini molekulernya yang kita pilih HOMO, LUMO, LOG-P, HIT, polarisabilitas, molar refraksi, volume, surface area, energi total, moment dipol, dan panas pembentukan HF ya. Nah, kenapa saya memilih ini ada deskriptor atomik? Karena ini pintu masuk ya, pintu masuk untuk desain obat ya. Muatan. Kalau buku-buku yang buku-buku yang ada selama ini itu persamaan garisnya pakai tadi Han yang elektronik, lipofilik, dan sterik, dan itu terhenti sampai persamaan garis ya. Tidak ada buku yang menjelaskan sampai desain molekul, nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak bisa ya. Kan kita membayangkan di sini kalau hanya molekuler juga nggak bisa untuk desain, harus ada atomiknya. Kenapa? Misalnya di sini HOMO masuk di persamaan garis. Nah, kemudian di situ misalnya dari persamaan garis bisa disimpulkan misalnya HOMO-nya makin stabil, makin bagus. Nah, kita gimana desainnya? Susah. Tapi kalau muatan pasti ada. Muatan itu pasti akan masuk dalam persamaan jadi deskriptor. Nanti kalau muatan biasanya ada misalnya plus ya. Nah, berarti kalau plus itu makin positif muatan makin bagus, tinggal kita masukin gugus penarik elektron. Nah, seperti itu. Nah, sehingga nanti di dalam jurnal, kalau bikin jurnal itu ada benang merah, ada kaitan antara persamaan garis dan desain molekul. Ya, beberapa bulan lalu saya buka kelas HKSA. Pertemuan yang terakhir itu mereview jurnal HKSA. Ternyata di sana kebanyakan ada yang mengusulkan mendesain molekul, tapi nggak ada hubungannya dengan persamaan garis ya. Kenapa? Karena dia pakai deskriptor yang tadi, yang lama tadi, sehingga menurut saya kurang bagus, karena yang tahu dia sendiri yang tahu dia sendiri. Padahal ilmu itu kan harus bisa difahami, bisa dipraktekkan orang lain ya. Kalau di sini nanti akan kita lihat bahwa persamaan garis dan usulan desain itu ada benang merah, masuk akal. Nah, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Kalau kita tidak ada, kita akan melanjutkan dengan menghitung HOMO, LUMO, dan seterusnya. Jadi menghitung deskriptor molekuler ya. Di di PPT tadi juga ada ya, di PPT yang saya tampilkan tadi ya. Jadi caranya kita masih menggunakan ini yang teroptimasi MH1 ya, MH1 yang sudah teroptimasi kembali ke pertemuan 3 ya, ke action. MH1 yang PM3 ya. Nah, untuk dapat HOMO kita klik di compute ya, compute. Nah, di sini kita akan memakai orbital ya. Orbital. Nah, orbitalnya di sini kok tidak muncul. Nah, itu akan kita klik single point-nya. Nah, setelah diklik maka compute, maka akan muncul orbital di sini. Nah, pada saat ini menuju HOMO dan ini 0, ini adalah energi HOMO ya, minus 8, ini ya. Ini sayangnya
Sayangnya tidak bisa di copy kelihatannya ya, jadi terpaksa ditulis ya, terpaksa dicatat ya. Nah, jadi terpaksa dicatat di sini ya. Nah, ehumo kita catat minus 8.48 8.48 kemudian 4484. Nah, seperti itu. Kemudian elumo, kalau elumo ini dibuat minus 1, maka angkanya sudah berubah energi. Jadi energi lumonya minus 0,1269. Jadi minus 0,1269 594 ya. 594 begitu ya. Ini ehumo. Minus 0,1269. Nah, kemudian kita tutup ini ya. Ini kita tutup. Kemudian kita akan log P. Jadi untuk log P kita compute. Di sini ada Fisher properties ya. Nah, kita klik maka di sini ada log P ya. Kemudian ini tinggal di compute ya. Di 4,08 ya. 4,08. Kemudian heat, nah heat ya. Hydration energi ini kita compute minus 11,64 ya. Minus 11,64. Bahasa Inggris ini ya. Jadi softwarenya bahasa Inggris, jadi kita angka-angkanya menyesuaikan. A ini adalah polarizability ya. Kita klik kemudian compute. Ya. Ini ada 29,12. 29.12. Kemudian MR atau molar refractivity ya, ini refractivity ini. Kita klik, kita compute 72,40 ya, MR 72.40. Nah, kemudian V volume. Ini volume kita compute 743,14 ya. Titik 14. Nah, kemudian berikutnya surface area ya, SA, surface area. Jadi surface area ini ada dua ya. Dipilih salah satu tapi seragam ya. Kebetulan yang lain pakai approx ya. Jadi surface area kita klik kemudian compute 30796 ya. 307.96. Energi total ya, energi total. Energi total ini adanya di notepad tadi ya, energi total ya. Jadi tadi yang MN tadi di sini kalau kita lihat ya, kita besarin. Nah, di sini energi total atau total energi itu ada dua, kita pilih salah satu ya. Pilih salah satu, saya biasanya pakai yang kilokalori per mol ya. Jadi yang ini ya, jadi yang atas ya. Di sini berapa angka ya? Energi total di belakang komanya berapa? Semua ya. Itu 2, 3, 4, 5 ya. 5
di sini berapa? Sampai sini kalau 5 ya. Nolnya enggak ya. Jadi ini kita copy. Energi total kita paste. Mu. Ya. Sebelum mu kita HF ya. HF dulu. HF-nya di sini karena ada. Ya. Panas pembentukan pakai yang ini ya. Ini, panas pembentukan pakai yang ini. Ini kita copy. Kemudian yang mu itu moment dipole ya, moment dipole. Jadi moment dipole itu pakai yang ini ya. Jadi moment dipole itu di compute, kemudian ada properties ya, properties. Kemudian ini dipole moment ya, moment dipole. Jadi ini 2.138 2.138 2.138. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi ini akan kita simpan ya. Nah, nanti di luar kelas ini kita hitung semua ya. Sehingga kita mempunyai data deskriptor atomik dan molekuler untuk ke-7 senyawa ya. Senyawa database tadi ya. Jadi kita kemarin udah hitung squad dockingnya ini ya, kemudian visi satunya ini dan seterusnya. Jadi nanti kita perlukan ini untuk membuat database di Bilqisar begitu. Nah, itu ini caranya sama ya. Ya, masih cukup waktu 22 menit lagi ya bisa untuk diskusi. Ada pertanyaan? Kita ya, silakan kalau ada. Nah, saya stop sharing. Ada pertanyaan? Silakan. Jadi saya juga nerima les ya, les privat ya. Yang sudah pernah les privat itu biasanya mahasiswa S3 ya. Ada yang dari Fakultas Kedokteran UI, ada yang dari S3 Farmasi UNER, ada juga yang UMS ya. Ada juga yang ini sedang S3 di Taiwan ya. Taiwan, Bu Puspa kebetulan malam ini izin ya karena sedang masuk lab katanya ya. Yang dari Taiwan yang ikut kelas ini ada 2 ya, Bu Weni atau Mbak Weni dan Bu Puspa ya. Kalau Bu Puspa ini dosen IPB ya, sedang di Taiwan ya. Ada juga dosen di Universitas Wahid Hasim ya, sedang di Taiwan juga, ya, pernah les privat sama saya. Sedang S3 di Taiwan, belum selesai kelihatannya, masih studi. Saya juga menerima jasa docking ya. Jasa dockingnya tiap molekul 200.000 ya. 200.000 tiap molekul, validasi targetnya gratis ya, free. Kalau datanya banyak ya, kalau yang didokingkan banyak, saya kasih bonus docking kombinasi. Apa gunanya docking kombinasi? Kalau nguji ekstrak itu bisa untuk menganalisis yang berkhasiat itu kombinasi atau obat tunggal ya. Itu bisa nanti dilihat dari skor docking kombinasi sama skor docking obat tunggalnya bagus yang mana.
Kalau bagus yang kombinasi berarti mekanisme kerja di situ kombinasinya. Tapi kalau doping kombinasinya kurang stabil dibanding obat tunggal yang terbaik, berarti yang bekerja obat tunggalnya itu ya. Jadi nanti bisa untuk pengambil kesimpulan kira-kira kalau mau bikin obat bagus yang kombinasi, misalnya ekstrak ya, atau dipisah jadi obat tunggal ya. Nah seperti itu. Itu sebenarnya saya ambil dari pengalaman itu tadi kombinasi paracetamol dan ibuprofen ya. Jadi kombinasi paracetamol dan ibuprofen itu hasil dopingnya itu lebih stabil dibanding skodokeng ibuprofen yang lebih bagus dibanding paracetamol. Nah, tujuannya apa? Kalau kombinasinya lebih stabil berarti untuk menyamain ibuprofen itu bisa diturunkan dosis paracetamol maupun dosis ibuprofen sehingga mengurangi efek samping. Jadi tujuan kombinasi industri farmasi itu untuk mengurangi efek samping hepatotoksik paracetamol. Nah, begitu ceritanya. Ada pertanyaan? Ini Bu Hamidah yang sedang S3 di mana? Tidak hadir ya? UMS, Pak. UMS, Pak. UMS, hadir. Hadir. Ada pertanyaan? Silakan kalau mau bertanya. Yang baru pertama kali masuk ya, Mas siapa tadi? Kalau mau nanya, ya siapa tahu nanti tertarik untuk plan ya, karena plan memang bagus ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya silakan, Gus Adi, Mas Untuk Gus Adi. Untuk aplikasi plan berbayar atau tidak? Gratis, free ya, free. Jadi kalau mungkin bisa saya contohkan. Jadi ya ada di sini ada Pak Son Limar. Wah, suatu kehormatan nih. Pak Son Limar itu udah lama banget menghilang ya. Dulu sempat ketemu di UGM sampai saya pensiun, baru ketemu di sini. Gimana kabarnya Pak Son Limar? Pak Sony. Yang sedang disambi ya. Ya. Jadi untuk dongeng ya, akan saya tunjukin di sini ya, pada saat validasi ya. Ya, jadi pada saat validasi, nah ini ya, setelah kita edit ya, nanti bisa ini, lihat YouTube saya ya. Jadi pada saat divalidasi itu kita dongengnya mungkin sama ya dengan software yang lain. Kita perlu protein, perlu replikan, dan perlu ligan dari replikan ya. Kode PDB-nya ini 1 EKK. Nah, kemudian software-nya itu ada yang namanya CMD ya. Yang harus ada di folder kerja itu adalah CMD, MING, kemudian PC 4PYP ya, PC 4PYP. Nanti dijadikan PC 1 EKK sesuai dengan kodenya. Kemudian plan. Jadi 4 software ini harus ada di folder kerja. Nah kan. Kemudian ini akan saya demokan ya. Ini akan saya rubah dulu. Ini resepnya akan saya buat asli.
Nah, jadi dockingnya itu CFD-nya kita double klik. Nah, ya. Jadi ini temuan baru dari Pak Satyo Nuryadi ya, dosen IT di Universitas Teknologi Yogyakarta. Aslinya plan ini bekerja di Linux ya, di Linux dan bit32 dan kodenya luar biasa, banyak baris sehingga kadang-kadang ada yang stres. Kenapa? Karena kurang titik macet gitu ya. Nah, teliti banget. Nah, setelah dimigrasi ke Windows hanya perlu 2 baris sama Pak Satyo Nuryadi ya. Jadi saya udah izin beliau untuk sharing ke kelas dan di buku. Jadi kodenya cuma 2 ini ya. Saya kasih contoh ya. Plan spasi strip mode spasi band mode bind, kemudian replikan titik mol2 ya, spasi 5 bahasa Linux dan protein mol2 ya. Jadi di sini manggil plan, tadi kan ada plan di situ. Kemudian disuruh mode bind, disuruh mengikatkan replikan dengan protein. Nah, di sini nanti timbul binding set center dan radius. Jadi grid ball. Setiap kode PDB akan sama semua, siapapun penelitinya. Nah, kita enter. Nah, seperti ini. Ini binding set center dan radius. Nah, inilah yang disebut grid ball dari 1 EKK ya, 1 EKK. Karena di sini PDB-nya kodenya 1 EKK. Nah, ini akan sama dengan di sini PC 1 EKK. Nah, di sini PC 1 EKK. Nah, ini set center kan 17 33 38. Nah, sama ya. 17 33 4 38. Nah, ini semuanya sama, semua peliti, makanya bisa mengurangi bias kalau menurut saya. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal 1 baris lagi coding. Jadi codingnya cuma 2. Plan, spasi, step mode, screen ya, double E, PC, plan config, underscore 1 EKK. Titik txt, enter. Nah, kita lihat ini sedang bekerja, ini running ya. Ini bisa minus 100 lebih ya. Nah, ini masalah ini aja, selera aja ya. Ibaratnya ada orang yang suka bawa uang receh, ada yang gede ya. Nah, kebetulan suka yang bawa uang gede ya. Jadi skornya mantap ya, minus 100 minus. Kalau yang kan minus 9, di MUA itu minus 9, minus 10, minus 11, minus 6 ya. Oh, rasanya kok nggak mantap kalau saya. Ya. Tapi ya itu tadi, nggak bisa langsung energi, dia berbanding lurus dengan energi. Ini karena molekulnya lumayan gede, mungkin agak lama ya. Nggak apa-apa, nanti kita contohkan aja berapa ya. Nah, seperti itu ya. Jadi izin Pak. Ya, silakan. Patokan skor docking dari aplikasi plan ini berapa yang bagus? Itu tergantung kode PDB, jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi masing-masing kode itu nanti bisa beda-beda skor dockingnya. Jadi kita untuk mengatakan molekul kita bagus enggak, itu harus dibandingkan dengan referen ligannya, ya. Dan itu biasanya susah dilampaui karena replikan yang ada di RCSB itu sudah pilihan. Jadi kalau saya lebih senang kalau mau desain obat itu harus melampaui dia. Ya. Karena kalau melampaui dia itu udah jelas kita bisa mengatakan molekul saya poten gitu ya. Tapi kalau yang seperti ini ya, seperti contoh di sini
Di sini kan replikanya nanti minus 140-an. Nah, padahal tadi cuma minus 77. Jadi kalau untuk desain obat itu agak kesulitan. Kenapa? Karena makanya yang di sini itu dokengnya untuk konfirmasi. Karena sudah jelas diuji in vitro berkhasiat. Tapi kalau seandainya belum diuji itu kita nggak bisa nyimpulkan molekul ini bagus enggak. Nah seperti itu. Nah, sehingga apa? Sehingga sebagai pendesain obat itu harus melampaui replikan, ya. Atau bisa mengalahkan substratnya. Jadi misalnya inhibitor asetilkolin esterase misalnya, itu kan substratnya asetilkolin. Berarti kita kalau mau mendesain obat sebagai inhibitor asetilkolin esterase harus bisa mengalahkan skor dokeng asetilkolin. Jadi harus kita dokengkan asetilkolin, ya dan kita harus bisa melampaui dokengnya itu. Nah seperti itu. Jadi nggak bisa hanya berdasarkan angka, harus ada pembanding. Pembandingnya replikan. Tetapi ada tetapinya juga. Kalau kita mengandalkan replikan aja, kita bisa salah menyimpulkan. Contoh kasus gini, di kode PD di 6 COG ya, itu enzim siklooksigenase ligannya di situ SC58. Nah, hasil replikan itu dokengnya minus 71. Pertanyaannya, kalau saya punya molekul minus 69, ya, itu kalau cuma berdasarkan replikan kan kalah stabil. Kita akan mengatakan molekul ini tidak poten kan gitu. Tetapi karena kita tahu paracetamol bekerja di situ, kita dokengkan paracetamol. Ternyata paracetamol cuma minus 67. Berarti kalau kita punya minus 69, nah jelas lebih bagus dibanding paracetamol. Jadi itu perlunya pembanding eksternal ya. Untuk dokeng itu perlu pembanding eksternal di tempat kerja yang sama, tapi ya jangan tempat kerjanya berbeda. Jadi harus cari obat ya yang bekerja di situ untuk sebagai pembanding kalau kita ingin menguji molekul begitu. Ada lagi? Di sini lumayan ya, cukup lama. Hasilnya nanti kira-kira hasilnya seperti ini ya. Jadi nanti tadi kan aslinya itu tadi nanti ini munculnya seperti ini juga dalamnya. Nah, ada base ranking EGFR. Nah, sini hasilnya nih minus 440-an ya. Ini obatnya memang bagus ya. Jadi, nah replikan ini itu tidak semuanya bernasib baik ya. Tidak semuanya bernasib jadi obat. Ya. Kenapa? Kadang-kadang ada dia itu pembuatannya susah atau harganya terlalu mahal misalnya, sehingga industri farmasi tidak berani untuk menjadikan obat. Nah, yang menjadi obat contohnya misalnya kayak selikoxib, diklofenak ya, ibuprofen. Nah, itu referen ligan tapi jadi obat begitu. Nah, saya ibaratkan seperti replikan itu seperti anggota DPR kalau saya ibaratkan ya. Anggota DPR itu kalau nggak didukung partai ya tetap jadi anggota DPR. Replikan juga tidak didukung industri, hanya menjadi replikan, tapi kalau didukung industri jadi obat. Anggota DPR juga kalau didukung partai bisa jadi wali kota, gubernur, presiden ya. Nah, mungkin juga sekretaris jenderal PBB begitu. Ada pertanyaan lagi? Agak lumayan lama ya. Saya pernah. Ya, silakan. Silakan. Berarti tadi ada 3 perbandingan dari kontrol positifnya, obatnya, ligan sama senyawa kita ya. Betul, kecuali replikannya udah jadi obat ya. Jadi misalnya replikanya udah jadi obat, itu mungkin pembanding esternya nggak perlu. Tapi kalau belum itu
kita akan lebih bagus kalau ada pembanding eksternal supaya kita nggak salah mengambil kesimpulan ya. Karena misalnya kayak obat Alzheimer misalnya ya. Obat Alzheimer itu kalah dibandingkan Treflenigan. Tapi setelah saya dongengkan asetilkolinnya, ternyata dia bisa lebih stabil, berarti bisa sebagai inhibitor, bisa geser sehingga bisa sebagai obat Alzheimer gitu. Begitu. Jadi makin besar molekulnya itu makin lama ya. Pengalaman saya memvalidasi target anti COVID 6LU7 itu dari malam begini sampai besok siang ya, jam 1 atau jam 2. Nah ini udah keluar ya, minus 145 ya best score-nya. Nah, mungkin yang mengikuti COVID mungkin tahu ya bahwa dulu ada dari grup UNER itu merancang molekul ya dengan kode 6LU7 targetnya ya. Kebetulan saya bikin buku juga targetnya 6LU7 ya. Saya pernah ikut webinarnya tapi sayang sekali nggak boleh nanya ya. Jadi padahal menurut saya nggak apa-apa ya nanya. Nggak boleh nanya, kelihatannya rahasia ya. Molekulnya rahasia. Saking rahasianya kayaknya sampai sekarang kayaknya nggak jadi ya. Jadi karena waktu itu kalau nggak salah dikawal juga badan intelijen ya. Jadi grup UNER ini mau mendesain obat dikawal badan intelijen ya. Dan waktu webinar saya nggak boleh nanya. Waktunya ternyata tinggal 2 menit ya. Jadi kira-kira seperti itu ya, nanti hasilnya seperti itu, ada best ranking. Nah, jadi nanti seperti ini ya, jadi nanti besok kita akan memasukkan data ini ke Belkisar ya, Jadi Belkisarnya kira-kira seperti ini. Nah, di desktop, di komputasi. Nah, seperti ini ya, Belkisar. Nah, nanti kita akan membuat data. Kalau data yang sudah jadi itu seperti ini ya, pertemuan isu keempat ya, HKSS ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi nanti kita masukkan skor dokinya di sini, MH1, MH2, dan seterusnya. Nah, besok kita akan membahas ini ya. Nah, kemudian nanti kita buat persamaan garis, begitu. Di pertemuan. Nah, ini udah ada strukturnya kalau di sini. Ada apa? Ada canonical smile-nya. Jadi MH1 itu ini ada canonical smile, kita masukin canonical smile itu. Nah, strukturnya seperti ini ya. MH1 ya. Canonical smile. Nah, besok kita lanjutkan ya. Mencari detektor ya besok. Besok. Oke. Kita stop sharing, kita stop. Ada pertanyaan? Pernyataan juga boleh ya. Pak Son Limar sedang ditinggal ya. Apa kabar Pak Soni? Udah lama, jangan-jangan udah guru besar ini.
Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin bisa kita akhiri. Dari saya sudah, Dari Pak. saya Terima sudah, kasih, Pak. Pak. Udah Terima ya, kasih. oke. Sayang saya nggak punya nomornya ya. Kalau punya nomornya saya kasih YouTube saya ya. Atau bisa apa? Bisa kasih ke saya nomornya. Nanti saya kasih video-video yang apa? Video-video untuk belajar CADD ya. Ada 400 video ya. Bisa belajar CADD ya. Kalau yang peserta kelas ini bisa karena ada datanya saya ya, sehingga saya share di grup ya. Karena Mas Kusadi saya tidak punya nomornya, jadi tapi mudah-mudahan nanti bisa nyari sendiri ya. Jadi video saya YouTube saya itu ini ya. YouTube saya adalah ini ya, jadi channel saya ini, jadi silahkan drag designer Hari Purnomo. Nanti silahkan nyari ini video-video ya, bisa belajar ya, banyak ya. Ini, HKES ya, validasi 1 EKK dan uji MH yang kemarin ya. Kemarin juga saya ngisi di ini ITERA ya. Ya. Jadi ada berapa? 434 video ya. Jadi ada yang kelas, ada yang webinar, ada yang workshop ya, ada yang kuliah tamu. Ya. Saya belajar di sini ya. Oke, gimana? Apakah bisa kita kita akhiri pertemuan malam ini? Baik, Pak. Bisa, Pak. Baik, Pak. Bisa, Pak. Oke, terima kasih atas kehadirannya ya semuanya. Juga yang nonton nanti. Ya, yang nonton juga terima kasih ya, karena ada beberapa yang izin ya, karena sudah masuk live nggak ikut Pak katanya. Nanti nonton videonya saja katanya. Ya, silakan. Dan kalau yang jadi peserta masih bisa diskusi, walaupun nanti udah berakhir ya. Berakhirnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Jumat malam pertemuan terakhir ya. Mas Kusadi kalau mau ikut juga tahunya link saya dari mana? Tadi dari Pak Denny, Pak. Pak Denny, oh ya. Nanti bisa saya share lagi. Mungkin Pak Denny ada di CCS ISCC mungkin ya. Nanti saya share di ISCC linknya. Kalau besok mau ikut lagi masih bisa sampai hari Jumat. Oh ya, baik, Pak. Oke. Kalau gitu kita izin kita ini ya, kita akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa menyelesaikan pertemuan yang ketiga dan kelihatannya cukup lancar ya. Tadi sempat deg-degan karena jangan-jangan internetnya gangguan ya. Karena di Indonesia ini kadang-kadang ketar-ketir kalau udah online itu ya. Baik, kalau gitu alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih, Pak Hari. Ya, sama-sama. Mari.
Selamat malam Pak Sony. Gimana kabar Pak Sony? Udah guru besar belum Pak Sony?